Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita akan menjelajahi bidang baru penjelajahan sumber daya bulan, yang merupakan batas teknologi yang akan membentuk bagaimana umat manusia berkembang ke luar angkasa. Robot penjelajah sedang dirancang dan dikerahkan untuk memetakan es, logam, dan material berharga lainnya di permukaan dan di bawah kerak bulan. Penemuan yang dibawa kembali oleh mesin-mesin ini akan menentukan di mana pangkalan dibangun, bagaimana bahan bakar diproduksi, dan industri apa yang mungkin tumbuh di permukaan bulan. Upaya ini bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan tantangan rekayasa dan eksplorasi yang serius, dan akan segera terjadi. Pertama-tama, penting untuk memahami mengapa prospeksi sumber daya di bulan itu penting. Tidak seperti bumi, bulan adalah benda langit yang hampir tidak tersentuh dengan sedikit deposit material volatil yang diketahui. Air dalam bentuk es adalah target yang paling berharga. Di kawah-kawah yang selalu gelap di dekat kutub bulan, para ilmuwan percaya miliaran ton es mungkin ada. Es ini bisa dipanen, dimurnikan, dan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Unsur-unsur ini menyediakan air minum dan udara yang bisa dihirup bagi para astronot. Tetapi yang sama pentingnya, mereka bisa diubah menjadi bahan bakar roket. Mendirikan stasiun pengisian bahan bakar di bulan akan secara radikal menurunkan biaya perjalanan luar angkasa di luar orbit bumi. Alasan lain penjelajahan sumber daya sangat penting adalah karena adanya logam dan bahan bangunan. Permukaan bulan kaya akan regolit, yaitu debu halus, yang menutupi sebagian besar permukaannya. Regolit ini mengandung silikon, besi, aluminium, dan titanium. Mengekstrak dan mengolah bahan-bahan ini akan memungkinkan pembangunan struktur, perisai, dan bahkan panel surya langsung di bulan. Jika robot penjelajah dapat mengidentifikasi endapan yang terkonsentrasi dan memastikan aksesibilitasnya, misi di masa depan akan tahu persis di mana harus membangun operasi penambangan. Ini meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan investasi untuk infrastruktur bulan. Langkah pertama dalam pencarian sumber daya di bulan adalah pemetaan orbit. Satelit seperti Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA sudah memberikan survei detail tentang permukaannya. Instrumen seperti spektrometer neutron dan sensor radar membantu mendeteksi hidrogen yang merupakan tanda kemungkinan adanya es air. Kamera termal mengukur suhu permukaan, menunjukkan zona yang selalu gelap, yang mungkin menyimpan cadangan beku. Aset-aset orbital ini menjadi dasar, tapi mereka hanya bisa memberikan konfirmasi yang terbatas. Untuk pencarian sumber daya, robot permukaan harus dikerahkan. Inilah para penjelajah robot. Mesin-mesin ini adalah penjelajah dan pendarat khusus. Semuanya dirancang untuk bertahan dalam kondisi bulan yang keras. Bulan memiliki perubahan suhu yang ekstrem, dari sinar matahari yang menyengat hingga dingin yang menusuk di bayangan. Dan ada juga debu. Debu itu menempel di permukaan dan bisa merusak sambungan serta panel surya. Untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur membangun penjelajah yang kokoh dengan sistem mobilitas canggih. Beberapa memiliki roda yang dirancang untuk menggali ke dalam regolit yang lunak, sementara yang lain mungkin menggunakan trek atau bahkan mekanisme melompat untuk bergerak melintasi medan yang tidak rata. Tugas mereka yaitu menjelajahi kawah, mengebor tanah, dan menganalisis sampel secara langsung. Instrumen yang dibawa oleh pramuka robot ini sangat canggih. Spektrometer mini dapat mengidentifikasi tanda-tanda kimia air dan mineral. Radar penembus tanah dapat memetakan lapisan di bawah permukaan untuk menemukan es atau urat biji yang tersembunyi. Sistem pengeboran dapat mengebor ke dalam tanah untuk mengambil material untuk analisis. Menguji tidak hanya kandungannya, tetapi juga kemudahan ekstraksinya. Kamera dan pemindai 3 dimensi mendokumentasikan medan untuk navigasi dan perencanaan konstruksi di masa depan. Setiap pramuka menjadi laboratorium bergerak yang dirancang untuk menjawab pertanyaan paling penting. Sumber daya apa yang ada? Dan dalam jumlah berapa? Beberapa badan antariksa memimpin upaya ini. NASA telah mengumumkan misi di bawah program Artemis, yang akan menempatkan penjelajah robot di dekat kutub selatan bulan. Penjelajah kutub penyelidik volatil, atau disebut VIPER, dijadwalkan untuk memetakan distribusi es air dengan mengebor dan mengambil sampel. Tiongkok juga telah mengungkapkan rencana untuk pendarat dan penjelajah kutub yang akan menguji es di kawah yang teduh. Badan Antariksa Eropa sedang menyiapkan instrumen yang dapat ikut dalam misi mitra, menyumbangkan sensor untuk deteksi mineral. Jepang dan India juga terus maju dengan teknologi robot yang bertujuan untuk eksplorasi sumber daya. Industri swasta juga bergerak cepat di bidang ini. Perusahaan seperti Astrobotic dan Intuitive Machines sedang mengembangkan pendarat untuk mengirimkan muatan ke bulan.
Beberapa muatan ini termasuk instrumen untuk eksplorasi dan analisis sampel. Tujuan jangka panjang bagi banyak perusahaan ini bukan hanya untuk mengirimkan peralatan ilmiah, tetapi juga untuk mendirikan operasi penambangan komersial. Investor melihat potensi dalam menciptakan depot bahan bakar bulan yang dapat menjual propelan kepada Badan Antariksa Nasional dan penjelajah swasta. Jika penjelajah robotik dapat membuktikan skala dan aksesibilitas sumber daya, usaha ini dapat berkembang pesat menjadi cabang baru ekonomi luar angkasa. Tantangan teknisnya sangat besar. Beroperasi di kawah yang sangat dingin dan selalu gelap membutuhkan sistem kendali suhu khusus. Komunikasi dengan bumi bisa tertunda atau terhalang oleh medan, jadi robot penjelajah harus semi-otonom, mengambil keputusan tanpa menunggu instruksi. Pembangkit listrik adalah rintangan lain. Panel surya tidak bisa diandalkan di kawah gelap, jadi para insinyur sedang mencari alternatif seperti baterai nuklir kompak atau kabel listrik yang terhubung dari daerah yang terkena sinar matahari. Setiap robot penjelajah menjadi ujian bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk ketahanan rekayasa. Robot penjelajah juga harus mempertimbangkan efisiensi ekstraksi. Misalnya, pengeboran ke dalam regolit sekeras batu pada suhu kriogenik dapat membuat mata bor cepat aus. Para insinyur sedang menguji bor berpemanas, sistem perkusi, dan bahkan metode ekstraksi gelombang mikro yang memanaskan es di bawah permukaan sampai menguap, sehingga bisa dikumpulkan. Memahami pendekatan mana yang paling baik akan membentuk desain mesin industri masa depan yang mengikuti jejak penjelajah. Aspek penting lainnya dalam penjelajahan bulan adalah pemetaan aksesibilitas. Tidak cukup hanya menemukan deposit yang kaya. Lokasi tersebut juga harus bisa dijangkau oleh pendarat di masa depan dan aman untuk operasi jangka panjang. Dinding kawah yang curam atau medan yang bergerigi mungkin membuat beberapa daerah terlalu sulit untuk dieksploitasi. Jadi, robot penjelajah membawa sensor navigasi yang membuat peta topografi terperinci. Peta-peta ini tidak hanya menunjukkan di mana sumber daya berada, tetapi juga membantu perencana memutuskan di mana akan membangun infrastruktur seperti landasan pendaratan, pembangkit listrik, dan fasilitas penyimpanan. Informasi yang dikumpulkan oleh robot penjelajah akan sangat penting untuk penciptaan pangkalan bulan. Tanpa mengetahui sebaran sumber daya yang tepat, membangun pos terdepan permanen akan seperti menebak-nebak. Dengan menemukan es air dan logam-logam berguna, robot penjelajah memberikan bukti yang diperlukan untuk membenarkan investasi dalam fasilitas permanen. Pangkalan bulan pertama mungkin akan terletak tepat di dekat deposit es yang sudah dikonfirmasi, memungkinkan para astronot untuk mengekstrak air dan bahan bakar segera setelah tiba. Perencanaan berbasis sumber daya semacam ini jauh lebih praktis daripada mengirimkan semua pasokan dari bumi. Selain mendukung basis manusia, penjelajahan sumber daya bulan memiliki implikasi ekonomi global. Jika es bulan dapat menyediakan propelan untuk roket, bulan bisa menjadi pusat pengisian bahan bakar untuk misi ke Mars dan seterusnya. Ini mengubah ekonomi eksplorasi luar angkasa dengan memutus ketergantungan pada peluncuran dari bumi untuk setiap perjalanan. Selain itu, logam dan silikon yang diekstraksi dari regolit bulan pada akhirnya dapat mendukung manufaktur di luar angkasa, menciptakan rantai pasokan di luar bumi. Pramuka robotik hari ini sedang meletakkan dasar bagi industri yang mungkin akan mendominasi abad berikutnya. Perlu dicatat bahwa penjelajahan bulan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi. Ini juga memajukan ilmu pengetahuan. Dengan menganalisis es dan mineral, para peneliti belajar tentang sejarah tata surya. Es bulan mungkin menyimpan catatan angin matahari kuno dan peristiwa kosmik yang terpelihara selama miliaran tahun. Mineral di regolit memberikan wawasan tentang pembentukan planet dan proses geologis. Jadi, penjelajah robot bukan hanya pencari, tetapi juga ilmuwan membawa instrumen yang memperdalam pemahaman kita tentang bulan itu sendiri. 5 tahun ke depan akan jadi penentu. Misi dari NASA, Tiongkok, India, dan perusahaan swasta dijadwalkan mendarat selama periode ini. Setiap pendaratan akan mendorong kemajuan teknologi robotik, menambah data baru ke peta, dan mendekatkan manusia pada penambangan operasional. Jika berhasil, kita mungkin akan melihat ekstraksi es eksperimental pertama dan pembuatan depot penyimpanan kecil pada akhir dekade ini. Langkah-langkah ini akan menandai transisi dari eksplorasi ke pemanfaatan, sebuah tonggak sejarah yang akan dikenang dalam sejarah penerbangan antariksa. Melihat lebih jauh ke depan, peran penjelajah robot dapat diperluas. Setelah sumber daya dasar teridentifikasi, sistem robot yang lebih besar dapat dikerahkan untuk mulai memanen sebelum manusia tiba.
Mesin penambangan otonom dapat mengekstrak es, memurnikannya, dan menimbunnya di dalam tangki. Pelebur bertenaga surya dapat mengolah regolit menjadi batu bata atau logam. Mesin-mesin ini akan bekerja terus-menerus menciptakan cadangan material, sehingga ketika astronot mendarat, sumber daya sudah menunggu. Konsep ini kadang-kadang disebut penyebaran robot awal, sepenuhnya bergantung pada keberhasilan penjelajah awal. Tentu saja, masih banyak pertanyaan yang tersisa. Berapa banyak es yang benar-benar ada di daerah yang mudah dijangkau? Seberapa murnikah es itu? Dan seberapa mudah es itu dapat diproses? Tantangan tak terduga apa yang akan muncul setelah ekstraksi dimulai. Pramuka robotik akan memberikan jawaban nyata pertama. Mereka tidak akan menyelesaikan setiap masalah, tetapi mereka akan mempersempit ketidakpastian dan mengarahkan umat manusia ke lokasi yang paling menjanjikan. Tanpa mereka, upaya industri bulan kan menjadi umpatan keyakinan yang buta. Singkatnya, pencarian sumber daya bulan adalah gerbang menuju kehadiran manusia permanen di luar bumi. Pramuka robot adalah pelopor upaya ini, dilengkapi dengan sensor, bor, dan otonomi untuk mengungkap kekayaan tersembunyi bulan. Temuan mereka akan membentuk di mana kita membangun pangkalan, bagaimana kita mengisi bahan bakar roket, dan industri apa yang muncul di permukaan bulan. Mereka adalah penjelajah di garis depan yang baru, dan pekerjaan mereka di tahun-tahun mendatang akan menentukan kecepatan dan skala ekspansi umat manusia ke luar angkasa. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.